Bu Nisma, Bu Elpi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Baik, Ibu Helen. Helen. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik ya, Ibu-ibu. Amin. Bu Nisma, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai kegiatan awal, kita akan melakukan observasi dulu ya, Bu. Pertama, kita akan berdiskusi apa yang menjadi rubrik penilaian kita hari ini, yaitu yang pertama, prinsip coaching. Apakah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi yang akan saya amati pada saat coaching. Yang kedua, kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan yang berbobot, yaitu bagaimana coach memberikan tanggapan kepada coach dan apakah sudah dilakukan dengan alur tirta atau belum. Ya Bu Nisma, sampai di sini Bu, paham? Paham Bu Helen? Ya. Kedua, saya akan bertanya kepada Ibu ya Bu Nisma. Ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kita kali ini? Baik Bu Helen. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama tentang present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dilakukan dengan menggunakan alur tirta. Oh, begitu ya Bu Nisma. Baru saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi pada coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Nisma. Kemudian pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan Bu, tujuan yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya itu ingin coach saya itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Bu Nisma. Demikian dulu praobservasi saya kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu LP. Jadi kepada coach, nanti saya setelah proses coaching selesai, Ibu, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Boleh kan Bu? Oke Bu Helen, nanti kita akan ngobrol kembali setelah kami melakukan proses coaching. Terima kasih Bu Nisma. Ya Bu, sama-sama Bu Helen. Selamat siang Bu Elvi. Selamat siang Ibu Nisma. Apa kabarnya Bu Elvi? Alhamdulillah kabar baik Ibu Nisma. Ibu Nisma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Elvi. Sesuai dengan temu janji kita ya Bu ya. Di sini saya dengar-dengar Ibu itu mau menyampaikan kepada saya ya Bu. Iya betul Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nisma. Baik Ibu, di sini kita punya waktu singkat aja ya Bu ya, kira-kira 15 menit. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan nih? Begini Bu, terkait dengan murid saya, ada yang sering datang terlambat sekolah Ibu. Mengenai kedisiplinan diri murid-murid saya, kira-kira begitulah Ibu. Jadi sudah saya perhatikan selama sebulan ini, ada satu orang murid saya yang sering datang terlambat. Kira-kira dalam 1 bulan ini saja murid saya itu sudah ada 10 kali datang terlambat, Bu. Bahkan
ketika hari Senin sekalipun ketika kita sedang melaksanakan upacara bendera, murid saya itu datang ketika kita sudah mau selesai Bu kegiatan upacara bendera. Jadi kan jelek sekali ya Bu terlihat. Dan saya mendapat teguran juga dari kepala sekolah saya agar saya dapat membina murid saya itu tadi. Padahal saya sudah menegurnya berulang kali. Namun tetap saja terlambat Ibu. Begitu Ibu. Oh, baik. Kalau dari yang saya tangkap, ada satu murid Ibu yang sering datang terlambat. Tidak disiplin, sudah Ibu beri peringatan berulang kali, namun tidak juga berubah. Dan karena hal ini juga yang membuat Ibu ditegur oleh kepala sekolah ya Bu ya. Kira-kira begitu kan Bu? Iya benar sekali Ibu. Oke, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini, saya ingin ke depannya kalau murid saya itu dapat lebih disiplin begitu Ibu. Oh, kalau menurut Ibu, seberapa penting murid Ibu tadi harus melakukan disiplin? Oh, sangat penting sekali Ibu. Mengingat murid saya tadi juga menjadi seperti tidak memiliki kesadaran diri begitu ya Ibu dalam menghargai waktu. Apalagi dengan datang terlambat, sudah pasti akan membuat citra kelas saya menjadi buruk. Dan yang utama adalah adanya perubahan diri dari murid saya tadi itu ke arah yang lebih baik, di mana dia dapat mendisiplinkan dirinya yang nantinya akan sangat menentukan kesuksesannya kelak. Begitu Ibu. Baiklah, mengenai disiplin itu sendiri, kira-kira murid Ibu tadi sepanjang pengamatan Ibu selama di kelas 5 ini, kalau misal kita beri level dari angka 1 sampai 10, dengan 1 kurang dan 10 istimewa atau sempurna, kira-kira ada di level berapa ya Bu? Kalau sepengamatan saya selama di kelas 5 sampai saat ini, sepertinya murid saya tadi ada di level 5 masih Bu. Begitu Ibu. Masih ada di level 5 ya Bu ya, jauh sekali ya Bu. Kira-kira kalau Ibu sendiri menginginkan adanya progres, paling enggak Ibu maunya murid Ibu tadi paling tidak kalau bisa naik ke level berapa ya? Saya sih maunya paling tidak murid saya itu dapat naik ke level 7 saja sudah sangat bagus Ibu. Paling tidak dengan itu dia sudah menampakkan usahanya untuk lebih mendisiplinkan dirinya. Begitu Ibu. Oke, jadi Ibu ingin murid Ibu tadi lebih disiplin ya. Iya benar. Kira-kira kalau menurut Ibu, bagaimana caranya kira-kira agar murid Ibu tadi dapat lebih meningkatkan kedisiplinannya sehingga paling tidak bisa naik ke level 7? Saya berpikir murid saya tadi harus dapat merubah kebiasaan hidupnya ketika di rumah yang dapat membuat ia sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Sehingga ia dapat mendisiplinkan dirinya, Bu, dengan hadir ke sekolah selalu tepat waktu. Begitu menurut saya, Ibu. Oke, jadi Bu Elvi mau ada perubahan kebiasaan murid tadi menjadi lebih disiplin dengan dapat hadir tepat waktu ke sekolah. Begitu ya Bu ya? Iya benar, Ibu. Nah, kira-kira perubahan kebiasaan yang bagaimana yang dapat mendisiplinkan murid Ibu tadi yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin murid saya tadi merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya di rumah yang membuat dia sering datang terlambat ke sekolah, Bu. Dari pengamatan Ibu, kira-kira faktor-faktor apa yang membuat murid Ibu tadi sering datang terlambat? Dari informasi yang saya dengar dari temannya nih Bu, murid saya ini sering begadang pada malam hari karena bermain game online di ponselnya Bu. Sehingga ia sering tidur sampai larut malam dan ini yang membuatnya sering datang terlambat ke sekolah Ibu. Oh, jadi murid ini sering datang telat ke sekolah karena kebiasaannya begadang pada malam hari, Iya betul. bermain game online dari ponselnya ya Bu ya? Iya benar. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Elvi, kebiasaan lainnya yang membuat murid Ibu datang terlambat ada lagi nggak selain itu? Dari informasi yang saya peroleh, ada juga yang lain, Bu, di mana murid saya tadi juga sering keluar malam bermain bersama temannya
yang di dekat rumahnya dan kurangnya pengawasan dari orang tuanya juga, Ibu. Jadi selain sering begadang karena bermain game online dari ponselnya, juga kebiasaan yang sering keluar malam bermain bersama temannya yang ada di dekat rumahnya, dan pengawasan dari orang tua juga yang sangat kurang ya, Bu. Iya, benar sekali, Ibu. Kira-kira kalau melihat dari kebiasaan-kebiasaan murid Ibu tadi, menurut pengamatan Ibu, solusi apa yang Ibu tawarkan untuk dapat mendisiplinkan murid Ibu tadi? Sebenarnya begini ya Bu, saya kan sudah saya sih masih mikir juga kira-kira apa ya yang menjadi solusinya. Namun rencana saya untuk dapat membantu murid saya tadi agar dapat lebih mendisiplinkan dirinya dengan dapat merubah kebiasaan buruknya tadi, saya akan mencoba untuk memanggil orang tua murid saya tadi untuk mendiskusikan agar mereka lebih peduli terhadap anaknya dengan melakukan pengawasan ketika sedang di rumah dan dengan menasihati anaknya juga agar tidak begadang sampai larut malam karena bermain game online, ditambah lagi kebiasaannya yang lain yang sering keluar malam bermain bersama temannya tadi, Bu. Kemudian, saya juga ingin mendiskusikan kepada orang tua anak tadi agar mereka dapat membatasi anaknya bermain gadget yang membuat anak tadi menjadi tidak terkontrol, Bu. Begitu, Ibu. Bagus sekali ya solusi dari Ibu tadi. Kira-kira dari solusi-solusi yang Ibu berikan tadi, ada lagi solusi atau strategi Ibu yang lain yang dapat memperkuat cara Ibu membantu anak murid Ibu tadi untuk lebih mendisiplinkan dirinya? Saya berencana saya juga akan melakukan pemantauan dengan sesekali menelepon orang tua maupun anak itu pada jam-jam tertentu ketika pada malam hari untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak begadang lagi, Bu. Wow, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira dari dua solusi tadi, yang menjadi prioritas Ibu untuk pertama kali yang akan Ibu lakukan, solusi Ibu yang mana ya? Prioritas saya yang di awal ini, saya akan memanggil orang tua anak itu dulu, Bu, untuk mendiskusikan kepada mereka tentang pengawasan yang harus mereka lakukan kepada anaknya. Begitu, Ibu. Bagus sekali idenya Bu Elvi. Terima kasih, Ibu. Kapan kira-kira rencana akan dijalankan rencana Ibu tadi untuk memanggil orang tua dari anak tersebut? Saya berencana secepatnya ya, Bu. Lusa hari Sabtu tanggal pokoknya lusa ya, Bu, hari Sabtu ya. Karena lebih cepat kan lebih baik ya, Bu. Agar anak murid saya tadi juga tidak semakin terlena dengan kebiasaan buruknya tadi yang pada akhirnya dapat menjerumuskan murid saya tadi juga kan, Bu. Iya, benar sekali Bu Elvi. Oke, Bu, dari percakapan kita tadi, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Dari sini, saya mendapat gambaran solusi apa yang dapat saya berikan untuk dapat membantu mendisiplinkan murid saya tadi, Ibu. Dengan melakukan diskusi dengan orang tua murid saya tadi, kemudian dengan mengecek langsung dengan menelepon pada jam-jam rawan pada malam hari, baik orang tua maupun anaknya, Bu. Tadi sebelum ada percakapan kita ini, Bu, sepertinya saya belum mendapat solusi sama sekali, Ibu. Jadi seperti mendapatkan inspirasi dan penguatan juga dari Ibu dengan percakapan kita ini. Begitu, Ibu. Alhamdulillah sekali kalau percakapan kita ini dapat membantu Ibu Elvi menemukan solusi. Di mana Ibu tadi mengatakan akan melakukan diskusi dengan orang tua murid, Ibu tadi dan mengecek dengan menelpon murid atau orang tua si anak tadi pada jam-jam tertentu. Begitu ya Bu Elvi ya? Benar sekali, Ibu. Kira-kira nih, kapan kita akan bertemu lagi nih Ibu Elvi? Saya mau dengar bagaimana hasil rencana Ibu tadi. Bagaimana kalau minggu depan ya, Bu, kita akan bertemu lagi? Baik, kalau begitu Bu Elvi, minggu depan kita akan bertemu lagi. Saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita dari Bu Elvi. Bagaimana hasil dari rencana Ibu Elvi tadi.
kira-kira ada di level atau angka berapa nanti tingkat keberhasilannya? Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya. Dan hal ini sangat membantu saya Ibu. Sama-sama Bu Elvi. Nanti kalau ada yang mau disampaikan sangat penting, telepon saja saya ya Bu ya. Kita Oke, siap cukupkan Ibu. sampai di sini ya Bu ya. Good Oke, luck, Bu. semoga berhasil dan selamat siang Bu Elvi. Selamat siang Ibu Nisma. Baiklah Bu Nisma, saya tadi sudah mendengarkan tentang coachingnya Ibu ya dengan Bu Elvi. Sebelum menutup coaching kita ini, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu Nisma. Boleh ya Bu Nisma? Boleh Bu Helen, silahkan Bu. Yang pertama Bu Nisma, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching tadi, saya sudah melakukan percakapan coaching dengan berusaha menerapkan kompetensi coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menggunakan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan menggunakan alur itu dapat membantu menggali potensi dari si coach untuk menceritakan permasalahan dan membantu dalam menemukan solusi-solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian di sini juga saya sudah berusaha untuk dapat menerapkan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dengan dua arah, dan memaksimalkan potensi coach untuk dapat menemukan solusi dengan semaksimal mungkin dengan menggunakan strategi personal yang memberdayakan, meningkatkan kesadaran diri dari si coach dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak melakukan hal-hal yang baru dan positif sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Begitu Bu Helen. Baiklah Bu Nisma. Di sini Bu, saya akan menyampaikan catatan-catatan hasil observasi yang berbasis data. Yang tadi saya setelah saya tadi mendengar coaching antara Bu Nisma dan Bu Elvi. Oke Bu Nisma, menurut saya sebagai supervisor pada proses coaching tadi Bu, antara Bu Nisma dan Bu Elvi sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Nisma juga sudah berusaha menggali solusi-solusi dari Bu Elvi, yaitu sebagai coach, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada proses coaching. Jadi sudah dapat dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya ya Bu. Terima kasih Bu Helen. Ya, pertanyaan terakhir ya Bu Nisma, boleh ya? Sebelum kita tutup Boleh, Bu. Kompetensi Oke, siap, apa Bu. lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi Bu? Kompetensi yang masih ingin saya kembangkan lagi yaitu mengenai cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang dapat membantu menggali potensi dari coach dan dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu Helen. Oh, begitu ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu Nisma dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya Bu. Saya tutup coaching kita hari ini ya Bu. Selamat siang Bu Nisma. Selamat siang Bu Helen. Ya, Terima selamat kasih siang kembali Bu. Bu Helen.
Sehat-sehat ya Bu Helen ya. Iya, Bu.